Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Sampai jumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jangkauan atau rank, kemudian simpangan kuartil atau quartile deviation. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membahas tentang simpangan rata-rata atau mean deviation. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang standar deviasi. Ini akan kita bahas khusus untuk data tunggal dan data kelompok. Oke, kita mulai yang pertama untuk jangkauan rank untuk data tunggal. Ini kita ketahui jangkauan rank untuk data tunggal. Ini adalah contoh datanya. Biasanya datanya yang kita peroleh adalah datanya tidak berurut. Tetapi ini datanya sudah kita urutkan. Untuk mencari jangkauan, langkah pertama kita urutkan dulu datanya, mulai data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Kemudian rumus untuk mencari jangkauan untuk data tunggal adalah jangkauan sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Di sini kita lihat X maksimumnya adalah 9, berarti data yang tertinggi yang kita ambil 9, sedangkan X minimum adalah data yang paling rendah atau terkecil yang kita ambil dari data ini. Jadi diperoleh X maksimum kurang X minimum sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kepada jangkauan rank. Jangkauan rank untuk data berkelompok, berarti yang ini untuk data tunggal. Sekarang kita masuk pada jangkauan rank untuk data berkelompok. Di sini kita ketahui nilai frekuensi. Ini datanya sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi dengan kelasnya ada 6, di mana frekuensi ini jumlahnya ada sekitar 19, 28, 38, dan 40. Jadi jumlah frekuensinya adalah 40. Rumus jangkauan rank untuk data berkelompok. Rumus jangkauan J sama dengan XI maksimum dikurang XI minimum. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu XI-nya. Kemudian cara untuk menentukan XI-nya adalah kita bikin tabel satu lagi di sini. Ini masih 2 tabel, kita jadikan dia 3 tabel. Kita tambah 1 tabel lagi untuk mencari XI-nya. Bagaimana cara mencari XI? Caranya adalah 60 nilai ranknya ini kita jumlahkan. 60 ditambah 64 sama dengan 124 dibagi 2, dapat nilainya 62. Kemudian untuk memudahkan, di sini interval kelasnya kita ketahui ada 5. Di mana kita ketahui berarti 60 sampai 64 interval kelasnya adalah 4 ya, 61, 60, 61, 62, 63, 64. Jadi interval kelasnya adalah 5. Berarti setelah kita ketahui ini XI-nya 62, kita tambahkan 5 sampai ke bawah. Jadi 62 tambah 5, 67, 67, 72, 77, 82 sampai 87. Di sini sudah kita dapatkan XI-nya. Kemudian berdasarkan tabel di samping, tabel yang ini dapat diambil kesimpulan bahwa XI maksimumnya adalah 87, sedangkan XI minimumnya adalah 62. Jadi kita masukkan rumus ini, jangkauan sama dengan XI maksimum dikurang XI minimum sama dengan 87 dikurang 62. J sama dengan 25. Jadi untuk data berkelompok, jangkauan ranknya adalah J sama dengan 25. Kemudian kita akan membahas tentang simpangan kuartil dan jangkauan antar kuartil untuk data tunggal. Perhatikan, di sini kita sudah memiliki data tunggal sebanyak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah punya data tunggal sebanyak 10 data yang sudah kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Yang pertama dulu, langkah awal yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu Q1, Q2, dan Q3. Q2 bagaimana menentukannya? Ini data ini kita bagi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kita letak, jadi posisinya di tengah-tengah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisinya di tengah-tengah. Di sini 5, di sini datanya juga 5. Jadi kita letakkan posisi Q2-nya adalah 5.
Q2 nya di tengah-tengah maksudnya. Jadi ini Q2. Kemudian untuk Q1 di sini ada data 5, kita letakkan Q1 nya di tengah-tengah juga. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di angka 5 ini. Berarti di samping kiri 2, di samping kanan ada datanya 2. Ini 5 ini kita jadikan Q1. Kemudian data yang sebelah kanan untuk mencari Q3 juga sama seperti Q1. Datanya 5, kita bagi 2 di samping, 2 di kanan. Seperti ini. Berarti 7, 7, 8, 8, 9. Berarti 1, 2, 1, 2. Nanti di tengah-tengahnya ada angka 8. Jadi ini kita jadikan Q3. Oke. Kemudian bagaimana rumus untuk simpangan kuartil? Simpangan kuartil sama dengan QD. QD sama dengan setengah dalam kurung Q3 dibagi Q1. Di sini kita ketahui Q3 sama dengan 8, Q1 sama dengan 5. Jadi QD sama dengan setengah, buka kurung Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah 8, Q3 nya 8 dikurang 5, Q1 nya adalah 5 sama dengan setengah dalam kurung 8 kurang 5, 3 sama dengan setengah dikali 3 sama dengan 1,5. Jadi sudah kita dapatkan simpangan kuartilnya adalah 1,5. Sekarang kita mencari jangkauan antar kuartilnya. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 sudah kita ketahui ada 8, Q1 nya sudah kita ketahui ada 5. Jadi jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Sekarang kita akan mencari simpangan kuartil untuk data berkelompok. Di sini bisa saudara-saudara lihat semua. Ini adalah tabel distrik frekuensi yang sudah diurutkan. Di sini ada nilainya, kelasnya sebanyak 6 kelas. Kemudian ada frekuensinya di sini dengan total jumlah sama dengan 20. Kalau ini dijumlahkan ke bawah. Ya. Sekarang kita akan mencari simpangan kuartil. Rumusnya adalah SK sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1. Ini adalah untuk data berkelompok. Oke, kita masuk. Ini datanya diketahui N sama dengan 40. N40 ini dari mana datangnya? 4 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 2. Jadi totalnya adalah 40. Kemudian kita ketahui dulu Q1 sama dengan data K seperempat dalam kurung 40 ditambah 1. Nah, ini ketentuannya. Jadi Q1 sama dengan data K seperempat dalam kurung 40 ditambah 1. Jadi N tambah 1. N nya 40. Sama dengan data K 10,25. 10,25 datangnya dari mana? Seperempat dari 40 tambah 1, 41. Jadi seperempat dari 41 nilainya adalah 10,25. 10,25 untuk Q1 ini posisinya di mana? Posisinya adalah di sini. Di rentang 65 sampai 69 dengan frekuensinya adalah 8. Kenapa di sini? Karena 4 ditambah 8 sama dengan 12. Seperti itu caranya. 4, 8. 4 tambah 8 berapa? 12. Jadi posisi 10,25 berada di angka 8. Apakah di angka 7 ini? Tidak. Karena kalau kita jumlahkan 4 tambah 8, 12. 12 tambah 7, 19. Ini T kelewatan nih nilainya. Jadi posisinya adalah di sini. Kemudian kita tentukan lagi Q3. Q3 sama dengan data K 3/4 buka kurung 40 ditambah 1 sama dengan data K. Berarti 3/4 dalam kurung 40 ditambah 1. Seperti itu. Jadi 3/4 dikali 41. Jadi data K 30,75. Jadi 3/4 dari 41 nilainya adalah 30,75. Kita jumlahkan ke bawah. 4 tambah 8 12, 12 tambah 7 19, 19 ditambah 9 28,
28 tambah 10, 38. Jadi posisinya ada di sini. Kalau posisinya di 9 ini masih 28. Jadi posisinya di sini. Di rentang 80 sampai 84 dengan frekuensinya adalah 10. Jadi sudah kita ketahui di sini Q1-nya frekuensinya 8. Kemudian posisi Q3-nya adalah 10. Kemudian sebagai tambahan, kenapa kita gunakan ini 1/4? Karena nilainya ini 40, 1/4, 3/4. Jika dia nilainya 50, berarti di sini adalah 1/5, di sini adalah 4/5. Karena 1/5 ditambah 4/5 adalah 5/5, jadi 1. 1/4 ditambah 3/4 berarti 4/4, berarti nilainya 1, seperti itu. Jadi dibagi 1/4 dan 3/4. Kalau nilainya di sini jumlah n-nya 30, berarti di sini 1/3, di sini 2/3. Seperti itu caranya. Setelah kita ketahui posisi Q1 dan Q3 pada tabel distribusi frekuensi, maka kita gunakan rumus untuk Q1. Q1 sama dengan TP bawah Q1 ditambah 1/4N dikurang sigma FQ1 dikali P dibagi FQ1. Di sini TP bawah Q1 bisa kita lihat di sini posisinya adalah 65. 65 dikurang 0,5. Jadi nilainya adalah untuk TBQ1 adalah 64,5. Ini dia. Jadi posisinya di sini. Kemudian kita cari lagi N sama dengan 40. Diketahui N sama dengan 40. N itu adalah jumlah frekuensi semua dijumlahkan. Kemudian sigma FQ1 sama dengan 4. Dari mana datangnya? Sigma FQ1 adalah jumlah frekuensi sebelum posisi Q1. Jadi posisi Q1 di sini di 8, berarti sudah jumlah frekuensinya adalah 4 sebelum FQ1. FQ1-nya adalah 4. FQ1 sama dengan 8. FQ1 ini adalah jumlah frekuensi lokasi Q1. Berarti jumlah posisinya 8. P sama dengan 5, datangnya dari interval kelas ini. 60 sampai 64, interval kelasnya adalah 5. Seperti itu. Kemudian setelah kita ketahui data ini, kita masukkan ke rumus. Q1 sama dengan 64,5, TBQ1 adalah 64,5 ditambah 1/4 dikali N dikali 40, jumlah ini adalah 40, dikurang 4, dikurang sigma FQ1, sigma FQ1 sama dengan 4, yang ini, dikurang 4, dibagi 8, FQ1 sama dengan 8, dikali 5. Q1 sama dengan 64,50 ditambah 1/4 kali 40, jadi 10. 10 kurang 4 dibagi 8 kali 5. Q1 sama dengan 64,50 ditambah 10 kurang 4, 6, berarti 6/8 dikali 5. Q1 sama dengan 64,50 ditambah 6 kali 5, 30, 30/8. Q1 sama dengan 64,50 ditambah 30 dibagi 8 sama dengan 3,75. Q1 sama dengan 68,25. Jadi sini sudah kita dapatkan nilai Q1 sebesar 68,25. Kemudian kita lanjut, kita akan mencari nilai untuk Q3. Rumusnya juga sama. Q3 sama dengan TBQ3 ditambah 3/4 dikali N dikurang sigma FQ3 dibagi FQ3 dikali P. Kita cari dulu datanya. Diketahui datanya, TBQ3 sama dengan 79,50. Dari mana datangnya? Kita lihat lokasi posisi dari Q3 berada pada rentang 80 sampai 84 dengan frekuensinya adalah 10. Berarti TBQ3 kita ambil rentang awal yang paling rendah, berarti 80 dikurang 0,5 sama dengan 79,5 yang ini. Kemudian N sama dengan
40, jadi jumlah semua frekuensi. Sigma FQ3. Sigma FQ3 adalah jumlah frekuensi, semua jumlah frekuensi sebelum frekuensi FQ3. Jadi kita jumlahkan 4 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9, jumlahnya adalah 28. Jadi sigma FQ3 sama dengan 28. FQ3 sama dengan 10. Jadi frekuensi Q3. Jadi ini 10. P sama dengan 5. Jadi interval kelasnya 5. Oke, kita masukkan rumus untuk mencari Q3. Q3 sama dengan TBQ3 ditambah 3/4 kali N dikurang sigma FQ3 dibagi FQ3 dikali P. Q3 sama dengan 79,5. TBQ3 79,5, yang ini datanya. Tambah 3/4 kali 40. Berarti 3/4 dikali jumlah N, jumlah data, kali 40 dikurang 28. Yang ini. Dibagi 10 dikali 5. Q3 sama dengan 79,50 ditambah 3/4 dikali 40, nilainya adalah 30. Dikurang 28 dibagi 10 dikali 5. Q3 sama dengan 79,50 ditambah 30 kurang 28, berarti 2/10 dikali 5. Q3 sama dengan 79,50 ditambah 2/10 kali 5, berarti 10/10. 2 kali 5, 10/10. Q3 sama dengan 79,50 ditambah 1. 10 bagi 10, 1. Q3 sama dengan 79,50 ditambah 1 sama dengan 80,50. Kemudian kita cari simpangan kuartilnya, karena kita sudah mendapatkan nilai Q3 sama dengan 80,50 dan nilai Q1 sama dengan 68,25. Jadi rumus simpangan kuartil adalah SK sama dengan setengah buka kurung Q3 dikurang Q1. SK sama dengan setengah buka kurung Q3 nya 80,50 dikurang 68,25 sebagai Q1. SK sama dengan setengah buka kurung 80,50 kurang 68,25 sama dengan 12,25. SK sama dengan setengah dari 12,25 adalah 6,125. Jadi sudah kita dapatkan nilai simpangan kuartilnya untuk data berkelompok. Kemudian kita akan mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal. Ini adalah contoh soalnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data 21426. Yang pertama sekali kita cari adalah X bar-nya. X bar sama dengan jumlah data dibagi N. Berarti X bar sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6. Jadi totalnya adalah 15. Dibagi 5. 5 ini adalah jumlah data. 1, 2, 3, 4, 5. X bar sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian rumus simpangan rata-rata adalah SR sama dengan sigma dari X1 dikurang X bar, di mana I untuk tepi bawahnya sama dengan 1 sampai N dibagi N, seperti itu. Kemudian SR sama dengan XI nya berapa? Berarti 2 dikurang X bar, berarti 2 dikurang 3, berarti 2 dikurang 3, 1 dikurang 3, yang ini 4 dikurang 3, 2 dikurang 3, kemudian 6 dikurang 3 sama dengan dibagi 5, ini dibagi 5 ya, sama dengan 2 dikurang 3 berapa? 2 dikurang 3 adalah min 1. Tapi karena ada tanda ini adalah tanda harga mutlak. Tanda garis lurus ini, 1, 2, ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini, itu adalah tanda harga mutlak. Yang artinya, walaupun hasil pengurangannya negatif, harus dijadikan positif. Nah, contohnya seperti ini. 2 kurang 3 harusnya min 1. Tapi karena ada tanda harga mutlak, berarti 2 kurang 3 nilainya 1. Sama juga seperti ini, 1 kurang 3 nilainya 2, harusnya min 2.
4 kurang 3 benar 1, 2 kurang 3 1, karena harusnya 2 kurang 3 min 1, tapi kena ada harga mutlak jadi 1. 6 kurang 3 sama dengan 3. Data ini dijumlahkan semua dibagi 5 sama dengan 8 dibagi 5. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 1,6. Kemudian kita akan mencari nilai simpangan rata-rata untuk data kelompok. Ini adalah contoh dari soalnya, contoh tabel distribusi frekuensi. Biasanya kalau kita mengerjakan ini, kita hanya diberikan cuma tabel 2 yang ini, nilai 1 kemudian frekuensi 1. Yang ini kita yang menambahkan. Oke, untuk nilai simpangan rata-rata data berkelompok, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi, di mana batas bawahnya I sama dengan 1 dan batasnya N, dan batas atasnya adalah N, dibagi sigma Fi, di mana batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah N. Seperti itu. Ini adalah rumus X bar untuk langkah awal mencari simpangan rata-ratanya. Yang pertama kita tentukan dulu Xi-nya. Xi adalah nilai tengahnya. Fi sudah kita dapatkan nilainya dengan N sama dengan 20. Ini 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 nilainya 20. Xi cara mendapatkannya bagaimana? 30 ditambah 39, jadi hanya kita jumlahkan dibagi 2. 30 ditambah 39 sama dengan 69 dibagi 2 sama dengan 34,5. Cara mudahnya seperti di awal, 30 sampai 39 ini interval kelasnya adalah 10. Jadi kita tambahkan aja 10 ke bawah, tidak usah kita tambahkan bagi 2. Berarti 34,5 ditambah 10 sama dengan 44,5, ditambah 10 sama dengan 54,5, ditambah 10 sama dengan 64,5. Berarti sudah kita dapatkan nilai Xi-nya, nilai tengahnya. Kemudian apa lagi? Yang kita cari adalah nilai Fi dikali Xi. Berarti 3 dikali 3, 4,5 sama dengan 103,5. 7 dikali 44,5 sama dengan 311,5 sampai ke bawah. 4 dikali 6, 4,5 sama dengan 258. Kemudian kita jumlahkan Fi dikali Xi, jumlahnya adalah 1000. Kemudian Si dikurang X bar. Si dikurang X bar. Berarti 34,5 dikurang 50. Nilainya adalah 15,5. Kenapa nilainya 15,5? Seharusnya nilainya adalah min 15,5. Karena di sini ada tanda harga mutlak. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau dia harga mutlak, hasil pengurangannya walaupun negatif tetap ditulis positif. Seperti itu. Jadi 44,5 dikurang 50 sama dengan 5,5. 54,5 dikurang 50 sama dengan 4,5. Sama juga dengan ini. Dapat nilai Xi dikurang X barnya kita sudah dapat. Kemudian kolom berikutnya Fi dikali Xi dikurang X bar. Jadi Fi ini, frekuensi ini kita kalikan dengan Xi dikurang X bar. Berarti 3 dikali 15,5 dapat 46,5. 7 dikali 5,5 dapat 38,5. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita jumlahkan Fi dikali Xi dikurang X bar. Dapat nilainya 170. Kemudian setelah nilai ini kita peroleh, nilai Fi 20, nilai Fi kali Xi 1000, nilai Fi kali Xi kurang X bar dapat 170. Kita masukkan rumus simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Simpangan rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurang X bar, di mana I dengan batas bawahnya sama dengan 1 sampai dengan batas atasnya sama dengan N, sampai ke N batas atasnya, dibagi sigma Fi, di mana batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan batas atasnya adalah N. Sama dengan kita masukkan rumus sigma Fi kali Xi kurang X bar, berarti yang ini jumlahnya adalah 170. Kita masukkan di sini dibagi sigma Fi
yang ini 20, berarti 170 dibagi 20 sama dengan 8,5. Jadi simpangan rata-rata untuk data berkelompok pada tabel ini adalah 8,5. Kemudian kita masuk untuk mencari varian dan standar deviasi data tunggal yang datanya sudah disediakan di bawah ini. Berarti kita masuk untuk data tunggal dulu untuk mencari varian dan standar deviasi. Ini adalah contoh data tunggalnya, ada 5 data. Tentukan nilai varian atau ragam dan standar deviasinya. Simpangan baku atau simpangan baku, standar deviasi disebut juga simpangan baku dari data 1, 2, 2, 4, 6. Nah, seperti itu. Ini adalah data tunggalnya. Yang pertama kita cari dulu X-bar-nya. X-bar sama dengan, kita jumlahkan data ini semua, kita bagi dengan banyak data. Berarti 1 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 6 sama dengan 15 dibagi 5. 5 ini adalah jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi X-bar-nya kita dapat adalah 3. Kemudian ini adalah rumus dari variannya. S kuadrat sama dengan sigma Xi dikurang X-bar dikuadratkan dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya N dibagi N jumlah data. Kemudian sama dengan 1 dikurang 3. Jadi SI kurang X-bar berapa? SI-nya diketahui adalah 1. Ini adalah SI-nya 1. X-bar-nya adalah 3. Berarti 1 kurang 3 dikuadratkan ditambah 2 kurang 3 dikuadratkan ditambah 2 kurang 3 dikuadratkan ditambah 4 kurang 3 dikuadratkan ditambah 6 kurang 3 dikuadratkan dibagi 5 jumlah data. Sama dengan 1 kurang 3 sama dengan min 2. Min 2 dikuadratkan plus jadinya. Min 2 kali min 2 nilainya adalah plus 4. Jadi 4 ditambah 1, 2 kurang 3, min 1 dikuadratkan 1, tambah 1, tambah 1 ditambah 9. Totalnya sama dengan 16 dibagi 5 banyak data. Jadi S kuadrat atau variannya adalah 3,2. 16 bagi 5 sama dengan 3,2. Kemudian kita cari standar deviasinya. Ini yang lebih mudah lagi. Kalau variannya S kuadrat, kalau nilai standar deviasinya S saja. Jadi S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar dari 3,2 sama dengan standar deviasinya adalah akar 3,2 adalah 1,79. Jadi sudah kita dapatkan nilai data tunggal untuk varian dan standar deviasinya. Selanjutnya kita akan coba membahas varian dan standar deviasi untuk data berkelompok. Nah, di sini sudah kita lihat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok, di mana ringnya ada 4 di sini dan frekuensinya jumlahnya ada 20. 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4. Sekarang kita akan menentukan varian atau ragam dan standar deviasi atau simpangan bakunya. Bagaimana caranya? Yang pertama sekali kita cari dulu X-bar-nya. Nah, ini dia datanya sudah ini datanya sudah kita olah. X-bar, rumus X-bar adalah X-bar sama dengan sigma Fi dikali Xi, di mana I dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai batas atasnya adalah N, kemudian dibagi N sama dengan ini. Kita cari dulu Xi-nya, berarti sama seperti yang tadi, 30 ditambah 39 dibagi 2 dapat 34,5. P-nya kita jumlahkan ke bawah, interval kelas kita ketahui 10, berarti 34,5 tambah 10, 44,5 ditambah 10, 54,5 dan selanjutnya. Kemudian kita kalikan Fi dikali Xi, 3 kali 34,5 dapat 103,5. Begitu selanjutnya sampai ke bawah, sehingga jumlah Fi dikali Xi sama dengan 1000. Kemudian Xi dikurang X-bar. X-barnya dapat 50, Xi-nya dapat, sudah kita dapatkan nilainya. Berarti 34,5 dikurang 50 min 15,5. 44,5 dikurang 50 min 5,5. Begitu sampai ke bawah.
Kemudian XI dikurang X bar dikuadratkan. XI dikurang X bar dikuadratkan, berarti min 15,5 dikuadratkan dapat 240,25. Jadi min 15,5 dikali min 15,5. Min kali 5, min kali min plus, berarti totalnya adalah 240,25. Min 5,5 dikali min 5,5 dapat 30,25. Begitu sampai ke bawah. Sudah dapat nilai XI dikurang X bar dikuadratkan. Kemudian kita kalikan lagi. FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Berarti 3 dikali 240,25 dapat nilainya 720,75. 7 dikali 30,25 dapat nilainya 211,75. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sehingga jumlah FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan totalnya adalah 1895. Oke, kemudian kita masukkan rumus variannya. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan, di mana batas bawah I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah N dibagi 5. S kuadrat sama dengan yang nilai ini adalah 1895 dibagi 20, N-nya 20. Jadi S kuadrat sama dengan 1895 dibagi 20 sama dengan 94,75. Kemudian kita akan mencari simpangan deviasinya. Rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 94,75. Jadi S atau standar deviasinya sama dengan 9,73. Demikian video yang membahas tentang jangkauan atau range, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan standar deviasi, baik untuk data tunggal dan data berkelompok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.